Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, ini video tambahan aja ya. Nanti mungkin singkat-singkat karena kita sudah bahas pas lagi kuliah. Nah, ini ya, kemarin kita 2 kali kuliah tapi mencakup apa namanya 3 pertemuan. Nah, ini kita nanti akan lihat secara umum aja. Terus teman-teman ya, silakan kemarin yang sudah kita bahas di papan tulis ini dipelajari terkait dengan apa ini namanya, sebentar, ini saya nggak bisa ngasih kursor. Di paling kiri bawah ini teman-teman lihat di situ ada bagaimana sel punca ya, hematopoietic stem cell asal mula dari sel imun nanti akan berkembang menjadi sel B, sel T, atau sel neutrofil, monosit, mast cell, dan lain-lain ya. Itu kemarin sudah kita bahas di PPT, nanti silakan di overview aja. Terus kemudian dari perkembangan sel punca ini yang menjadi berbagai macam komponen sistem imun, itu ada berbagai macam fungsinya masing-masing. Ini kebetulan pas kelas C yang saya foto, nanti teman-teman sudah punya sendiri. Nah, kemudian terkait dengan pematangannya, ya kemarin kita sudah bahas bahwa perkembangan pembuatan sel B dan sel T itu berada di bone marrow seperti ini ya. Nah, tetapi untuk pematangannya, untuk yang sel T nanti akan dimatangkan di timus di atas ini, ya dia akan matang. Kemudian untuk yang sel B itu pematangan awalnya itu tetap di bone marrow. Akan tetapi untuk pematangan yang lebih lanjutnya terkait dengan imunotoleransi dan aktivasi pada reseptor sel B-nya itu ada di spleen ya, atau limpa. Dan kemudian dari keduanya nanti akan dialirkan ke seluruh aliran darah dan kembali lagi ke sistem limfatik, begitu seterusnya terjadi sirkulasi. Ya, kemudian kita nanti juga akan bahas terkait dengan bagaimana patogen itu masuk, kemudian bagaimana sistem tubuh itu nanti akan mengenali dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas ya. Nah, untuk memahami ini semua, teman-teman harus pertama kali tahu dulu bahwa ada yang namanya komponen sel imun, seperti ada yang kita sebut dengan leukosit ya, nanti ada sel dendritik, NK sel, eosinofil, basofil, mast cell, neutrofil, dan makrofag dan lain-lain ya. Kemudian nanti akan ada ini yang atas itu sistem komplement ya. Kemudian nanti ada limfosit yang terdiri atas dua bagian, yaitu limfosit B dan limfosit T yang nanti akan berdiferensiasi menjadi jenisnya masing-masing ya. Kemudian untuk sel T juga kita kemarin detailkan lagi, ada TH1, TH2, TH17, dan T follicular helper ya, seperti itu ya. Ini mungkin gambarannya. Nanti teman-teman silahkan flashback yang di papan tulis, kemudian akan kita cocokkan dengan materi terkait dengan respon imun terhadap patogen. Nah, ini nanti singkat saja terkait dengan sistem imunnya dan respon imun kalau ada patogen yang masuk ya. Oke, kita cepat, kita tidak perlu bahas terkait dengan apa itu invasi dan sebagainya karena sudah kita bahas. Maka kita nanti langsung ke konsepnya. Yang pertama adalah terkait dengan oke, langsung ke sini aja ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa mikroorganisme patogen itu sebetulnya kalau kita lihat dari berdasarkan ukurannya itu berbeda-beda ya, dari yang besarnya hanya 10⁻⁷ cm ya, atau kalau kita ambil garis tengah sel imun kita
ya, khususnya makrofag, sel B dan sel T itu besarnya adalah sekian di sisi ini, dan besarnya relatif mirip dengan bakteri, ekstrasel, protozoa, dan archaea ya, tapi fokus kita adalah yang ekstraseluler bakteria. Kemudian yang lebih kecil lagi dari bakteri ekstrasel itu adalah bakteri intraseluler, kemudian virus ya, ini rata-rata ukurannya lebih kecil. Kenapa? Karena untuk keduanya itu fungsinya nanti atau cara mereka adalah mereka masuk ke dalam sel ya, bisa diem di sini atau mengambil alih sel tersebut ya, seperti ini. Nah, otomatis ukurannya biasanya lebih kecil dari sel tubuh kita. Nah, kemudian untuk fungi dan parasit ya, contohnya ini, itu ukurannya rata-rata jauh lebih besar dibandingkan dengan sel komponen imun tubuh kita ya, tergantung funginya seperti apa. Nanti fungi ada yang sifatnya yeast atau yang uniseluler atau yang multiseluler, tapi rata-rata itu lebih besar dari komponen imun tubuh kita yang ini ya. Nah, kemudian untuk yang kedua parasit, kali ini kita biasanya lebih condong ke helmin, itu ukurannya jauh lebih besar dari tubuh kita. Komponen sel imun tubuh kita. Ya. Nah, untuk mekanismenya, untuk yang ukurannya lebih kecil dari komponen sel imun tubuh kita, biasanya rata-rata itu mayoritas melalui fagositosit atau dimakan ya. Nah, kalau yang lebih besar dari komponen sel imun tubuh kita itu ya nggak bisa dimakan karena jelas ukurannya lebih besar, maka biasanya mainly poison. Jadi terdapat sel-sel imun tertentu yang bisa mensekresikan zat-zat yang toksik bagi mikroorganisme tersebut. Nah, yang toksik seperti apa nanti ada di belakang seperti itu. Ini adalah kita lihat dulu bahwa secara ukuran ada berbagai macam ukuran pada mikroorganisme patogen seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini nanti monggo bisa dibaca-baca juga ya, ada suplemen untuk sel-sel komponen imun tubuh kita, dimulai dari ada makrofag hingga sampai granulosit, kemudian ada limfosit, monosit, NK sel ya. Limfosit juga ada sel T dan sel B. Itu nanti silakan untuk baca-baca aja ini ya, untuk memahamkan. Nah, kemudian kita masuk lagi sekarang ke yang ini, teman-teman nanti silakan dibuka slide ini ya. Ini adalah perkembangan yang kemarin kita bahas terkait dengan asal muasal HPC ini ya, hematopoietic stem cell, HSC HSC atau stem cell, sel punca yang nantinya dia akan berdiferensiasi ketika di bone marrow ya, seperti ini. Dia nanti akan berdiferensiasi menjadi beberapa macam sel, common lymphoid progenitor, kemudian common myeloid, dan granulosit. Nah, ada megakaryosit, tapi ini nanti arahnya menjadi eritrosit dan platelet ya. Nah, fokus kita adalah ke yang lymphoid progenitor ini, nantinya akan berkembang menjadi sel B, sel T, sel NK, dan ILC, innate lymphoid cell seperti ini ya. Jadi limfosit rata-rata. Kemudian untuk myeloid progenitor itu nanti akan berkembang menjadi dendritic cell ya, yang ini. Kemudian itu lagi menjadi mature dendritic cell yang ada di nodus limfatik ya, atau sebagian nanti akan berdiferensiasi dan migrasi ke jaringan ya. Belum tak jelasin yang ini bone marrow ya. Dari bone marrow mereka akan berpindah ke darah ya, seperti ini. Untuk yang granulositnya.
Kemudian untuk yang common lymphoid progenitor, ya mereka nanti akan menjadi calon-calon sel B, sel T dan lain-lain yang menuju ke nodus limfatik. Kemudian untuk yang granulosit ini, mereka akan menjadi calon-calon granulosit yang nantinya akan menjadi neutrofil, eosinofil dan basofil seperti ini. Kemudian nanti akan ada monosit dan lain-lain. Di sini ada prekursor dari sel emas yang keduanya nanti akan pindah ke jaringan. Ini berkembang menjadi sel emas yang sudah dewasa dan kemudian makrofag. Maka kita kalau nyari-nyari makrofag, biasanya kita ketemu dengan residen makrofag. Itu biasanya ada di tisu atau jaringan tubuh. Jadi diam dia di sana ya. Untuk kalau nanti ada suatu infeksi yang masuk dalam tubuh dan lain-lain, itu di situ sebetulnya udah ada makrofag duluan yang residen atau berdiam diri di jaringan tubuh kita, ya seperti itu. Kemudian imager dendritic cell juga kadang nanti akan lewat tisu juga atau jaringan, tapi di sini belum mature. Kemudian ada pematangan dari dendritic cell ada di nodus limfatik seperti ini. Ya, ini adalah sedikit overview gambaran dari perjalanan komponen sel imun. Nanti teman-teman bisa baca-baca di sini terkait dengan perkembangannya. Ini untuk pengetahuan umum aja ya, pengetahuan umum. Oke, kemudian selanjutnya kita sudah bahas tentang bagaimana awal mula dari hematoid stem cell, sel punca yang berkembang menjadi limfosit, kemudian komponen sel imun yang ini ya, kemudian ukuran dari mikroorganisme patogen. Nah, seperti itu. Maka sekarang kita akan membahas mengenai gimana sih kalau suatu mikroba itu masuk ke tubuh kita, lalu apa yang akan direspon ya, seperti ini. Nah, responnya seperti apa dan respon terhadap masing-masing ini akan berbeda ya. Komponen sel imun apa yang lebih dominan akan datang nanti akan berbeda. Nah, kita akan lebih tekankan di ketiga ini karena ketiganya ini memiliki ciri-ciri yang lebih khusus. Itu lebih lebih harus kita banyak pahami seperti itu. Nah, ini nanti juga akan kita bahas, tapi porsinya lebih sedikit dibanding dengan yang tiga atas. Oke. Nah, kemarin kita melihat tentang slide ini, maksudnya seperti apa. Nah, sebelum ke sini kita sedikit bahas lagi terkait dengan respon imun terhadap mikroba. Oke. Video ini tidak akan selengkap dibanding dengan kuliah kita dan video saya yang sebelumnya. Jadi ini hanya review saja ya teman-teman, silakan disimak kalau mau untuk sedikit konsep saja. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa tubuh kita itu ya sebetulnya untuk mikroba itu seperti seperti mall ya. Jadi di sini ada makanan yang berlimpah, kemudian ada tempat berlindung, tempat yang enak untuk tumbuh, sehingga mikroba ini ketika dia nanti masuk menginfeksi ke dalam tubuh kita, maka mikroba ini nanti akan, ini merah aja ya, akan berkembang biak dengan cara membelah diri terus hingga banyak di dalam tubuh kita. Jadi growth. Nah, karena suitable atau lingkungannya cocok seperti ini. Nah, syaratnya adalah jangan ketahuan satpam atau sel imun. Ini adalah syaratnya. Tetapi hampir seluruh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita pasti ketahuan. Pasti. Kenapa? Kita breakdown lagi ya, bahwa ketika tubuh kita dimasuki oleh
mikroba, maka di dalam tubuh kita itu yang pertama kali akan menjumpai atau menghadang mikroba tadi adalah sistem imun, komponen sistem imun. Ya biasanya makrofag atau siapa kali yang pertama kali ketemu, innate immunity. Seperti ini. Nah, bagaimana mikroba itu dikenali oleh tubuh kita? Sama seperti kemarin kita bahas bahwa teman-teman bisa lihat orang lain itu bentuknya seperti apa. Maka sel kita juga memiliki sesuatu yang bisa untuk melihat atau mengenali adanya antigen dari luar, yang kita sebut dengan, kita perbesar di kanan ya, kita zoom ini pertemuannya, kita zoom ke kanan, pertemuan antara sel imun dan mikroba adalah ketika sel imun ini punya sesuatu yang disebut dengan reseptor. Nah, mikroba juga punya protein-protein atau bentuk tertentu yang kita kalau rincikan lagi ini namanya epitop, yang nantinya akan berikatan dan dikenali oleh reseptor, ya seperti itu. Tapi intinya adalah antigen ini yang nanti akan dikenali oleh reseptor kita, yang reseptor tubuh kita ini yang dia adalah innate immunity. Jika itu merupakan innate immunity, itu reseptornya yang nggak jelas ya ini ya, reseptornya itu universal atau mengenali secara umum. Jadi tidak spesifik, tapi dia bisa mengenali sekelompok sesuatu, mungkin sekelompok bakteri atau sekelompok jamur dari sifat-sifat dan ciri-cirinya. Maka dengan cara apakah reseptor ini akan mengenalinya? Dengan cara adanya pattern pada antigen tersebut. Nah, pattern inilah yang kita sebut dengan nanti reseptornya adalah PRR atau pattern recognition receptor. Ya, ini nanti ada, silakan teman-teman lihat sendiri. Nah, reseptor inilah yang nanti akan mengenali antigen dari virus. Tipenya seperti apa? Apakah dia merupakan bakteri atau virus atau jamur? Apakah dia memiliki flagella ya, atau ada DNA spesifik dari, ya pokoknya banyak sekali seperti itu. Ya, dan PRR itu tidak hanya ada di luar permukaan sel, tapi ada juga di dalam sel. Dan jenisnya nanti akan beda-beda. Nah, salah satu PRR itu sebetulnya ada banyak ya, ada NLR, TLR ya, RLR dan lain-lain. Nanti kita fokus di sini seperti yang kemarin kita bahas. Yang TLR saja silakan dibaca-baca karena ada banyak sekali TLR yang ada dan masing-masing memiliki karakteristik untuk mengenali apa? Mengenali flagella ya, atau mengenali lain-lain itu, atau apa namanya, zymosan dan lain-lain, punya jamur ya, itu nanti masing-masing punya spesifikasinya. TLR keberapa mengenali antigen yang seperti apa ya. Nah, seperti ini kita singkat ke setelah pertemuannya. Maka setelah terjadinya pertemuan ini akan terjadi aktivasi dari sel imun kita ya. Makrofag nanti dia akan melakukan fagositosis ya, neutrofil juga dan sebagainya ya. Intinya adalah akan terjadi aktivasi untuk eradikasi dari jangan merah lah ya, karena merah itu khusus untuk yang patogen ya. Aktivasi untuk eradikasi patogen. Nah, selanjutnya ketika terjadi aktivasi
masing-masing teman-teman punya fungsinya ya. Ada makrofag yang untuk fagositosis dan lain-lain ya. Ini nanti belajar sendiri karena saya cuma inti-intinya saja sekarang. Nah, maka selain itu ada kalanya patogen itu tidak cukup hanya dieradikasi menggunakan innate immunity, karena yang ini kan innate, yang pertama kali akan mengenali. Kenapa? Karena adanya pattern recognition receptor yang umum mengenali antigen tersebut. Sedangkan yang kedua kita punya adaptive immunity yang reseptornya itu very spesifik. Maka belum tentu patogen A yang masuk tadi itu dapat dikenali oleh adaptif kita secara langsung. Sebetulnya bisa, tetapi belum aktif. Oleh karena itu kita memerlukan aktivasi yang ngasih tahu tuh dari innate ini, kemudian nanti innate akan ngasih tahu bahwa ada patogen tertentu dengan ciri-ciri antigen seperti ini ya, yang pesan ini dibawa biasanya oleh APC. APC itu antigen presenting cell ya, yang contohnya adalah biasanya dendritic cell dendritic. Nah, sel dendritic ini ibaratkan itu seorang pembawa pesan kayak gini ya, yang dia masih tahu di sini DPO. Oh ada ciri-cirinya seperti ini patogen yang masuk dalam tubuh kita. Maka nanti kalau Anda ketemu ya, kalau Anda ketemu yang cirinya seperti ini, maka fight atau Anda boleh mengeradikasi seperti itu. Oke ya. Nah, DPO ini maksudnya apa? Ini adalah antigen yang dipresentasikan oleh siapa? Oleh si yang ininya, si APC-nya. Dengan cara apa? Dengan cara dia punya tangan yang memberikan info tadi. Nah, inilah yang kita sebut dengan MHC ya. Nah, kalau dibuat menjadi bentuk sel dendritiknya, contohnya adalah seperti ini, yang dia menampilkan MHC di permukaannya seperti ini, yang menampilkan antigen dari antigen dari patogen tadi yang nanti akan diperkenalkan ke adaptif ya. Kemudian dari adaptif ini kita punya ada dua macam, sel B dan sel T ya, seperti ini. Nah, untuk aktivasinya ya biasanya utamanya adalah melalui sel T seperti ini. Sel B nanti bisa teraktivasi secara langsung ketika reseptor sel B ini dia ketemu dengan patogen yang tadi yang masuk ya. Kemudian nah, sel T ini nantinya akan teraktivasi menjadi jenis-jenis apa aja, banyak macamnya tadi ya, bisa menjadi apa tuh T CD4 ya, atau T CD8. CD8 ini nanti akan menjadi sitotoksik T limfosit ya. Ini saya tulis kayak gini, nanti teman-teman tahu lah ya, sitotoksik T limfosit, yang atas adalah T helper. Nah, helper ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk membantu meningkatkan respon imun tubuh kita menjadi semakin besar seperti itu. Bisa dengan cara T ya, TH1 kan ada TH1, TH2, TH17 dan T follicular helper. T follicular helper nanti hubungannya dengan sel B, untuk sel B ini memproduksi antibodi ya. Kemudian TH1 kaitannya dengan makrofag kalau nggak salah ya. Kemudian
eosinofil, neutrofil. Nanti ini sel akan dicek ya, tapi masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri, TH1, TH2 dan TH17 ya. Kemudian sitotoksik limfosit ini maksudnya untuk mengkill sel ya, membunuh sel. Nah seperti ini. Dengan cara apa? Teman-teman sudah pelajari pas dengan Bu Heni ya. Nah kemudian kita tahu bahwa di sini kita memiliki berbagai macam komponen sistem imun yang teraktivasi oleh karena adanya patogen yang masuk dalam tubuh kita yang dikenali oleh reseptor. Nah, kejadian di mana adanya respon dari tubuh kita yang mengakibatkan serangkaian proses seperti ini kita sebut dengan respon imun. Respon imun dimulai dari innate immunity, kemudian nanti akan berkembang lagi menjadi adaptive immunity. Nah, kekuatannya adalah kalau yang innate itu sedang kekuatannya ya, kalau yang adaptif itu besar. Nah itu yang kita bahas kemarin. Dan kenapa adaptif harus melalui serangkaian aktivasi oleh dendritic cell ini? Karena kaitannya dengan the power of, dia punya power ya, dengan with great power comes great responsibility gitu kan. Dengan kekuatan dia yang luar biasa besar untuk mengeradikasi mikroorganisme patogen, maka kita juga harus hati-hati tubuh kita, jangan sampai dikit-dikit teraktivasi. Iya kalau patogen yang dieradikasi. Nah kalau sel tubuh kita sendiri tereradikasi ya patogen. Oke, tapi kalau sel tubuh kita yang tereradikasi ya malah jangan, karena ini nanti akan kaitannya dengan autoimun dan hipersensitivitas seperti ini ya. Nah ini adalah konsep dari respon imun. Ketika teman-teman tahu bahwa ada patogen yang masuk dikenali oleh innate immunity, pasti innate dulu, atau kalau adaptif biasanya sel B ya, ada kecenderungan juga yang kedua sel B yang punya reseptor spesifik mengenali, itu juga bisa ketika dia ketemu tiba-tiba di darah atau di mana yang menghasilkan antibodi tertentu tapi lemah karena paparannya tidak melalui sel T follicular helper. Baru ketika melalui paparan sel T TJD4 TFH tadi, antibodinya akan jauh lebih banyak seperti itu. Ya, ini adalah gambaran dari respon imun tubuh kita. Nah, sekarang perbedaannya adalah kita akan membahas terkait dengan ini PRR kan tadi sudah ya. Nanti teman-teman bisa sambil lihat sendiri PRR ini apa ya. Kemudian kita nanti akan membahas terkait dengan kalau yang kecil gimana nasibnya, virus, bakteri, kemudian yang besar nasibnya seperti apa. Ya. Nah, kita di sini tadi sudah lihat bahwa virus, patogen dan lain-lain itu dikenali oleh sistem imun tubuh kita yang ini ya, melalui PIMP ya, singkatannya pathogen associated molecular pattern ya, patogen bla bla bla. Nanti teman-teman tahu yang ini. Kemudian PRR, pattern recognition receptor, yang bisa berada di luar sel ataupun di dalam sel. Ya, ini adalah contoh dari berbagai macam PRR yang kita miliki. Ya, seperti ini. Jadi, baik berada di luar sel maupun di dalam sel, ternyata komponen sistem imun tubuh kita bisa mengenali adanya yang tidak beres, ada patogen atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian dari PRR tadi itu ada beberapa macam jenisnya, ada TLR dan lain-lain, tapi nanti kita fokusnya di sebentar. Kedop. Loh. Ya. Ini kok kedouble ya?
respon imun. Nah, ini ya. Nanti teman-teman baca yang ini aja. Karena kita sebetulnya ini nggak usah dihafal, dimengerti ya. Ada jenis-jenis PIMP dari setiap tipe mikroba. Yang kanan itu, kemudian tengahnya jenis-jenis PIMP-nya ya. Itu kita bisa lihat cirinya seperti apa. Itu yang dikenali oleh TLR kita dan PRR yang lain ya. Nah, jenis-jenis ini akan dikenali oleh berbagai macam PRR, seperti ada TLR, NLR, RLR. Teman-teman bisa sebutkan di sini satu-satu ya, contoh yang atas saja ini. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah adanya TLR dan berbagai macam jenisnya, yang lokasinya juga berbeda-beda, yang mengetahui atau mengenalinya juga berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk yang TLR1 itu mengenali lipomanan dan sebagainya yang bentuknya heterodimer dengan TLR2, atau TLR2 dan 6 yang bentuknya bareng-bareng berdua heterodimer ya, dan itu ada di permukaan sel. Kemudian TLR3 yang mengenali double stranded RNA di virus ya. Kemudian contohnya TLR5 flagellin pada bakteri ya, cuma bagian flagellinnya aja. Kemudian TLR4 yang mengenali LPS atau asam lipotikoid dari bakteri gram positif dan negatif. Nah, kalau yang ini nanti teman-teman bisa cek ya, browsing LTA sama LPS itu lokasinya di mana. Itu di bagian terluar dari suatu bakteri. Ya, ini adalah gambaran dari berbagai macam ligan atau PRR dari patogen yang akan dikenali oleh jenis TLR yang berbeda-beda. Nah, yang paling kanan itu adalah ada di mana TLR itu. Contohnya TLR ke-5 yaitu ada di epitel intestinal kita, kemudian di makrofag dan sel dendritik, dan berbagai macam yang lain tersebar seperti itu. Nah, tidak usah dilihat persebarannya nanti, karena teman-teman baca pelan-pelan ya, ini info yang sangat banyak, itu nanti malah membuat bingung. Cukup lihat perbedaan ada TLR dan ligannya saja. Kalau yang distribusinya itu untuk pengetahuan kayak gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah contohnya yang sudah kita bahas yang di atas, diterjemahkan ke dalam skematiknya seperti ini ya, nanti bisa dibaca yang ini. Kemudian ini adalah salah satu contoh apa yang dikenali oleh masing-masing TLR. Contohnya yang gram positif dan gram negatif, teman-teman bisa lihat yang ini ya. Di situ ada LTA lipoic acid dan LPS, yang LTA ini dikenali oleh TLR2 ya. Lipoproteinnya juga TLR2 yang gram positif kiri. Kemudian yang DNA-nya dikenali oleh TLR9 yang ada di reseptor intraseluler atau di dalam sel. Kemudian yang gram negatif kita lihat ada LPS ya, itu dikenali oleh TLR4 yang ada di sel surface atau permukaan sel, atau contohnya flagellin yang kanan TLR5. Kemudian kita lihat contoh yang lain, virus. Jelas virus karena dia akan masuk ke dalam sel, maka banyak sekali reseptor intraseluler yang ada di situ yang bisa mengenali RNA DNA dari virus. Kemudian zimosan glican-manan itu yang pada fungi dikenali mayoritas oleh TLR2, dan sebagian TLR4 pada manan, yang mayoritas atau semuanya itu berada di cell surface dan lain-lain. Nah, ini yang kemarin saya pesan teman-teman, silahkan dibaca bagian yang ini ya. Ini satu skematik, tapi ini sangat kecil potongannya dibandingkan dengan potongan yang bisa kita bahas secara general. Oke. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai hal tadi. Respon imun sudah kita bahas, maka sekarang kita bahas mengenai jenis bakteri. Bakteri itu ada dua, yaitu yang pertama intraseluler dan ekstraseluler. Yang mana ketika ekstraseluler dia hanya berada di luar sel, dan bakteri yang intraseluler dia bisa masuk dan hidup di dalam sel tanpa sel itu tahu, karena ada mekanisme evasion atau bakteri itu sembunyi dari
reseptor ataupun ada mekanisme lain yang menyebabkan sel imun kita tidak bekerja, dihalangi. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah mekanisme yang paling saya lihat yang kiri ya. Nih, mekanisme humoral yang paling berperan itu untuk eradikasi ekstraseluler ya. Ini apa sih? Oh, ekstraseluler, ya betul, humoral, yaitu kalau innate itu makrofag jelas dan berbagai macam sel fagosit yang lain. Kemudian sistem komplement. Nah, saya tidak akan detailkan, kalau teman-teman perlu sebetulnya saya bisa buatkan mengenai komplement itu apa, tapi mungkin waktunya nggak pas ya, dan di soal juga nggak akan kita detailkan, nggak seperti pertemuan awal. Maka intinya adalah innate immunity itu yang berperan penting untuk ekstraseluler bakteria itu makrofag dan sel-sel fagosit yang lain. Kenapa kok ekstraselulernya yang penting oleh makrofag yang ini? Kenapa sih sama komplement? Karena dia lokasinya masih berada di ekstraseluler. Jadi adanya makrofag ya, kemudian sistem komplement itu nanti bisa mengengulf atau makan ini, atau kalau sistem komplement teman-teman tahu kan, dia bisa melubangi dinding selnya sehingga membentuk pori, sehingga nanti akan matilah sitoplasmanya keluar dan bakteri ini akan mati. Atau bisa diopsonisasi, dia dikelilingi ya, kemudian nanti untuk membantu pengenalan ke sistem imun tubuh kita yang lain. Jadi nanti silakan detailnya ada di kuliah Bu Heni terkait dengan komplement. Intinya makrofag dan komplement ini adalah yang paling berperan. Kemudian untuk yang adaptifnya ya, sel B dan CD4 plus jelas bukan CD8 karena lokasinya berada di luar ya. Nah, sel B ini nanti intinya akan menghasilkan antibodi yang fungsinya mirip juga dengan komplement. Kemudian CD4 plus yang akan meningkatkan inflamasi dan aktivasi makrofag. Ini TH berapa nanti teman-teman lihat ya, TH1 atau TH2 nanti silakan dilihat ya. Dengan adanya inflamasi ini, kemudian induksi sel B untuk produksi antibodi oleh T apa, itu ada di catatan teman-teman ya, silakan dicek lagi. Ini adalah mekanisme yang paling utama. Kenapa? Kalau sel B yang memproduksi antibodi dan T follicular helper ini ya, yang nanti menginduksi sel B memproduksi antibodi, itu ibaratnya ada bakteri seperti ini tadi. Kemudian sama kayak komplement, dia dikelilingi, diopsonisasi dan netralisasi ya, sehingga nanti akan dikenali oleh sistem imun tubuh kita yang lain. Nah, ibaratnya sel ini dikasih bendera merah, oh, atau dilemparin cat merah. Oh, kalau polisi yang ketemu orang dengan cat merah, itu berarti itu orangnya yang harus kita basmi. Jadi sel tubuh kita lebih mengenali. Bisa juga ini dengan hubungan Fc reseptor di sini untuk mengikat kuat dengan sel-sel imun yang ada, bisa makrofag dan lain-lain seperti itu. Kemudian antibodi ini juga bisa untuk netralisasi, yaitu untuk menghalangi dia nantinya nempel di tempat lain atau gimana ya. Jadi intinya dikepung oleh antibodi, dan kalau yang innate adalah komplement seperti itu, yang didukung oleh adanya CD4 plus yang meningkatkan inflamasi dan mengaktifasi kembali makrofag seperti itu ya. Nah, skematiknya adalah seperti ini. Nah ya, ini monggo, ini kuliah P Bu Heni, jadi silakan dilihat saja ya, seperti ini. Intinya adalah ada bakteri, kemudian yang nantinya dikenali sel B. Sel B ini nanti bisa memproduksi antibodi yang fungsinya adalah seperti ini ya. Kemudian juga ada bantuan T helper yang nanti akan meningkatkan lagi, ada aktivasi sistem komplement yang menghasilkan berbagai macam hal ini
ya. Ya ini udah semua. Ya, intinya adalah hal inilah yang akan terjadi pada bakteri ekstraseluler. Bisa lisis, bisa terjadi inflamasi, jelas inflamasi sudah saya jelaskan fungsinya untuk apa. Kemudian bisa terjadi fagositosis yang ini tadi ya, karena udah ditandai atau ditangkap, jadi nangkepnya gampang. Karena bakteri itu dalam tubuh kita itu dia nggak diem, tapi dia tuh jalan. Sedangkan makrofag kita juga dia nggak diem, tapi jalan. Nanti kalau teman-teman lihat video mungkin ada, dia tuh jalan-jalan ke sana. Makrofag kita sebenarnya ngejar juga. Nah kalau ada yang nangkep dia seperti ini antibodi, maka lebih gampang lah si mikroba ini ditangkap kemudian nanti dimakan gitu ya. Jadi ibaratkan kayak dikasih borgol lah, kemudian kita tinggal pegang borgolnya aja biar gampang. Oke, itu kemudian untuk yang lewat CD4 T helper cell, teman-teman sudah tahu bahwa pasti akan nanti bisa terjadi inflamasi, aktivasi makrofag, dan peningkatan respon antibodi, ya. Ini adalah yang terjadi pada bakteri ekstraseluler. Nah ini yang inflamasi, nanti monggo dibaca sendiri. Intinya inflamasi adalah untuk merekrut semakin banyak komponen sistem imun ke dalam site of infection, seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua adalah sekarang intraseluler. Kalau tadi bakteri ekstraseluler, sekarang kita intraseluler, yaitu sudah di dalam sel. Nah inti dari bagaimana mengeradikasinya adalah kita harus pecahkan dulu cangkangnya atau rumahnya ya. Oleh karena itu kita membutuhkan sesuatu yang bisa merusak sel. Nah yang bisa merusak sel adalah sel NK untuk yang innate immunity dan sitotoksik T limfosit, yang nantinya keduanya fungsinya adalah untuk merusak rumahnya dulu seperti ini ya. Kemudian baru ketika rumahnya sudah kita rusak, maka bakteri intraseluler ini nanti akan terdispersi keluar karena rumahnya sudah rusak, menjadi dalam tanda kutip bakteri ekstraseluler karena dia berada di luar sel. Nah ketika berada di luar sel inilah, maka teman-teman sekarang sudah tahu pasti apa yang akan mengeradikasinya. Ya pasti ya ada sel B, CD4 ya, kemudian makrofag dan neutrofil untuk fagositosis dan membantu eradikasi. Membantunya seperti apa? Ya balik lagi ke atas tadi, karena ekstraseluler ini berada di luar sel sudah, sehingga setelah kita keluarkan bakterinya tadi, maka proses seperti ini juga akan terjadi. Seperti ini ya. Jadi intinya perbedaan dengan bakteri intraseluler itu harus diaktifasi dulu oleh dikeluarkan dulu bakterinya oleh kedua komponen sistem imun kita, CTL dan NK sel, untuk dihancurkan selnya. Oke, as simple as that. Kemudian selanjutnya ini adalah mekanismenya. Bentar, perlu tak jelasin enggak ya? Oke. Yang ini nanti tidak saya jelaskan ini, teman-teman tinggal dibaca aja. Tidak usah sampai sedetail interleukinnya ya. Intinya adalah kita membahas terkait dengan yang ini saja ya, karena soal yang keluar juga nanti lebih ke konsep untuk yang respon imun. Nah yang kedua adalah terkait dengan
sebentar, ini makrofag kan ya. Oke, terkait dengan makrofag atau sel imun lain ya, terkadang ya makrofag kita, contohlah makrofag atau sel lain itu bakteri. Yang pertama bisa dimakan, di-engulf, atau yang kedua dia bisa nyisip ke dalam sel imun tubuh kita, tergantung sel apa ya. Kemudian di dalam sini harusnya kan denaturasi, dihilangkan oleh lisosom tubuh kita yang nanti bla 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 itu ya, di Bu Heni sudah ada, menjadi hancur. Harusnya seperti itu, tapi yang terjadi adalah bakteri intraseluler bisa beradaptasi seperti itu, sehingga malah dalam tanda kutip komponen sel imun tubuh kita itu dalam tanda kutip terinfeksi ya. Oleh karena itu nanti ada peran CD4 plus T cell untuk ngasih tahu loh, kamu nih sebetulnya kamu keinfeksi kok nggak dibunuh itu. Nah yang ngasih tahu tuh CD4 nya ke contohnya di sini, ini harusnya makrofag tapi nggak, ini ya saya salah ngasih ilustrasi ya. Sel B, sel T atau makrofag intinya diaktifasi oleh sel CD4 plus atau neutrofil ya, misal ini ya neutrofil. Nah dengan bantuan interferon gamma kemudian dieradikasilah bakteri yang ada di dalam sini, yang tadinya dia nggak bisa dieradikasi dengan sempurna. Nah kemudian setelah dieradikasi maka nanti datanglah CD8 plus yang akan menghancurkan sel imun tubuh kita tadi, seperti itu. Nah gambarannya adalah seperti ini yang bawah ya, bahwa sebelum adanya TH1 CD4 yang datang, CD4 plus itu di sini bakterinya dia hidup, bahkan bisa hidup di dalam makrofag ya. Akan tetapi dengan bantuan adanya CD4 plus khususnya yang TH1 yang fungsinya untuk aktivasi makrofag, ternyata akhirnya dihancurkanlah Mycobacterium yang tadi kita bilang ya, seperti ini. Nah, harusnya tanpa bantuan CD4 plus sudah bisa di-engulf atau difagositosis, tetapi untuk sebagian bakteri ternyata membutuhkan CD4 plus ya, karena belum bisa mengeradikasi secara sempurna. Nah gambarnya yang bawah teman-teman bisa lihat, yang merah-merah ini adalah bakteri yang menginfeksi makrofag tadi, yang ini ya. Kemudian ketika teraktivasi maka bakterinya sudah habis ya. Inilah aktivasi dari makrofag. Nah ini terakhir yang ketiga adalah nanti terakhir terkait dengan ini ya, lanjutannya, tapi yang ini sangat penting akan saya berikan dulu, yaitu agen virus. Nah nanti yang ini teman-teman harus pelajari sendiri ya, pelajari. Saya cuma kasih gambarannya di sini bahwa virus itu kan caranya menginfeksi adalah masuk ke dalam sel. Ini ada sel, ini ada virus ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam sel seperti ini. Nah ketika virus ini masuk ke dalam sel, maka virus akan mengambil alih sel tersebut, kemudian nanti akan memecah atau melisis sel karena virus ini akan masuk, kemudian mengambil alih DNA pabriknya untuk menghasilkan virus-virus baru ya. Kemudian setelah virus-virus ini berhasil, maka akan pecahlah sel tersebut menjadi virus-virus yang baru tadi ya, hijack atau dibajak untuk menghasilkan virus baru. Nah yang terjadi pada tubuh kita ya, maka kita gambar baru lagi di sini. Ketika ada virus yang dia masuk, maka nanti akan dikenali oleh PRR ya. PRR tubuh kita akan mengenali. Nah dari PRR sini yang sudah mengenali kalau ada virus yang masuk dalam sel, maka akan diproduksilah interferon tipe 1 ya,
yang ini sebagai alert kalau informasinya awas ada virus, maka sel-sel lain di sekitarnya akan berada dalam kondisi antiviral state seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ketika sudah terjadi infeksi virus yang dia mulai menyebar, maka tubuh kita itu kan juga akan mensampling antigen yang ada di permukaan sini, yang di sebagian lainnya sudah terjadi respon imun yang mengaktifkan CD8 cytotoxic T lymphocyte kan. Maka nantinya akan ada MHC yang dikeluarkan oleh sel tubuh kita untuk menampilkan antigen dari virus tersebut. Nah, ketika antigen ini dikenali oleh sel TCD cytotoxic T lymphocyte yang nantinya dia akan datang ke site of infection, kemudian ketemu mengenali adanya MHC ini, maka akan dihancurkanlah sel ini. Nah, kalau sudah hancur bagaimana? Kalau sudah hancur, maka yang datang selanjutnya atau yang berperan adalah adanya antibodi. Ya, karena sekarang sudah hancur selnya, sisa virus-virus tadi yang dia tidak akan berkembang lebih lanjut, kemudian nantinya akan dinetralisasi oleh antibodi. Ya, sehingga dieradikasilah virus tadi. Seperti itu. Ya, maka di sini ada kerjasama antara cytotoxic T lymphocyte untuk yang adaptif, kemudian innate NK cell. Nah, ketika sudah dihancurkan selnya, maka sekarang tinggal maju antibodinya dan komplemennya. Maka teman-teman perlu pelajari apa itu komplement dan apa itu antibodi. Ya, seperti itu. Nah, sitokin interferonnya adalah untuk alert sel lain. Oke. Nah, yang kedua adalah kasus di mana ketika berada dalam antiviral state atau pada suatu ketika kita yang kanan virus masuk, tapi virus itu cerdik, dia bisa menyembunyikan ini saya berikan kayak gini ya, MHC yang ada di sini. MHC itu kan merupakan major histocompatibility complex. Sebetulnya itu enggak cuma represent antigen dari virus. Nah, MHC itu sebetulnya dia diproduksi, kemudian dalam sekian menit atau jam dia akan didegradasi, kemudian diproduksi, kemudian didegradasi. Itu terus dia akan muter selalu menampilkan tidak hanya antigen virus, tapi ada antigen protein kita, ada protein-protein lain-lain yang ini juga kita sebut dengan auto antigen, yang itu berarti tubuh kita yang nanti dikenali oleh sel NK yang lagi jalan-jalan ya. Nah, kemudian nanti ada sel NK nih di sini, NK jalan-jalan ternyata ketemu MHC yang ada auto antigen atau MHC kayak gini, maka NK sel ya udah jalan-jalan terus karena hal ini tuh normal bagi tubuh kita ya. Nah, seperti itu ya. Ini saya hapus dulu supaya nggak kepenuhan. Nah, di mana MHC ini naik turun diproduksi dan didegradasi, nanti teman-teman bisa simak atau cari sendiri ya, seperti ini yang kita sebut dengan MHC turnover. Bahwa MHC itu enggak selamanya di sini terus dia megang antigen terus, enggak, tapi dia bisa didegradasi dan dirombak ulang seperti itu. Dan tidak hanya menampilkan antigen dari virus, ya protein-protein tubuh kita juga ditampilkan oleh MHC tadi. Ya, seperti itu. Nah, pada suatu ketika ya, suatu virus tadi pintar,
supaya menghindari sitotoksik T limfosit, maka dia akan menyembunyikan MHC yang ada di permukaan si sel ini. Maka MHC-nya akan nggak ada, selnya botak dari MHC. Nah, ini akan menjadi tanda tanya si sel NK. Loh, kok tidak ada MHC? Tidak ada MHC. Nah, malah NK selnya bingung sekarang, kok nggak ada MHC. Maka kita NK sel berkesimpulan bahwa ini adalah sel abnormal. Nah, ketika NK sel menemukan sel yang seperti ini, maka didegradasilah sel tersebut, sehingga nanti virusnya akan keluar. Nah, kalau sudah keluar gimana? Maka sama seperti yang pertama, yang ini ya, ada lanjutannya, yaitu adanya antibodi dan komplement. Khususnya yang paling utama ini yang akan menangkapi si virus-virus tadi, yang nantinya juga akan ada sel-sel lain seperti makrofag dan lain-lain untuk membersihkannya. Tapi intinya yang paling penting pada saat ini adalah adanya antibodi dan sistem komplement. Seperti itu ya. Jadi kondisinya dua, di mana ada MHC, yang kedua adalah tidak ada MHC. Dan keduanya diperantarai responnya antara satunya CTL, satunya NK sel. Nah, inilah uniknya ketika sel kita diinfeksi oleh virus kayak gitu ya. Nah, penjabaran dari hal yang kita bahas ini ada di sini. Silakan. Oke, jadi itu terakhir mungkin. Nah, ini terkait dengan MHC yang menampilkan antigen. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini juga interferon tipe 1 bagaimana diproduksinya. Nanti bisa dibaca sendiri untuk pengetahuan. Oke ya. Nah, kemudian agen fungi dan parasit helmin ya. Kita kasih intinya saja ya. Intinya adalah sekarang yang paling mungkin dilakukan oleh sel tubuh kita karena ukuran yang besar adalah dengan cara toxic substance ya, dengan cara ketika ada parasit itu maka nanti akan dikelilingi oleh adanya komplement yang innate immunity seperti ini ya. Walaupun pada helmin itu tidak terlalu ini ya. Ini untuk helmin biasanya nanti yang paling dominan itu bukan komplement yang akan membunuhnya ya, tetapi lanjutannya, yaitu adanya makrofag dan eosinofil khususnya. Kenapa eosinofil ini dominan? Karena eosinofil ini nantinya akan, dan makrofag juga sebagian, akan bisa mensekresikan zat-zat toksik yang nantinya akan membunuh dan mentoksikkan, membunuh dan membuat lingkungan di sini menjadi toksik, sehingga parasit yang ada tubuh kita akan menjadi mati seperti ini ya. Nah, selanjutnya juga ada jenis protozoa. Jika dia masuk ke dalam sel pasti ada sitotoksik T limfosit ya, tapi kita tidak detailkan. Yang kita detailkan adalah terkait dengan CD4-nya, T helper. Ya, kita lihat di sini bahwa ada cell mass degranulation yang diperantarai oleh imunoglobulin E. Nanti teman-teman lihat di imunohipersensitivitas tipe 1 ya, ini adalah mekanismenya CD4TH2 yang mengaktifasi imunoglobulin E yang nantinya untuk degranulasi sel mass ya. Kemudian CD4TH2 yang nantinya kaitannya dengan memproduksi IgE dan IgA yang nantinya untuk menetralisasi helmin tadi. Dia akan nempel antibodinya. Untuk apa? Nanti untuk kita dibahas di bawah.
kemudian TH2 yang eosinofil juga. Nah, sel mast dan eosinofil ini tak tambahi juga di atas sel mast ya, itulah yang mendegranulasi dan mensekresikan zat-zat toksik sehingga helmin akan dieradikasi seperti ini. Nah, untuk yang antibodi cepat aja ini ya, penjelasannya ada di bawah. Kenapa antibodi itu penting? Karena silakan bisa lihat teman-teman, fokus di sini. Nah, helmin ini yang dia kadang-kadang bisa nempel di permukaan usus lah atau di mana, itu ditempeli oleh antibodi, sehingga antibodi ini akan menghalangi penempelan helmin ini pelekatan ke organ tubuh kita. Nah, sehingga ternetralisasilah dia dikelubungi oleh antibodi, sehingga dia nggak bisa ke mana-mana atau menjangkiti kemana-mana seperti itu ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan bagaimana netralisasi terjadi ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan imunoglobulin E yang ini ya, dimana ya sama sih, dia akan menetralisasi ya. Kemudian antibodi ini kadang juga nanti akan dikenali oleh makrofag dan lain-lain, oleh eosinofil yang nantinya akan menimbulkan reaksi berantai untuk mengeradikasi dengan mensekresikan zat-zat toksik kepada helmin worm seperti itu. Nah, yaitu mungkin gambaran dari parasit helmin khususnya dan juga fungi yang mirip-mirip ya. Ini adalah gambaran respon imun tubuh kita terhadap parasit tadi. Nah, yang saya pentingkan untuk dipelajari terkait dengan respon imun ini adalah bahwa teman-teman harus mengetahui alurnya. Saya kasih ini ya, dimulai dari bagaimana patogen ini masuk ke dalam tubuh kita, kemudian apa yang terjadi, kemudian melalui innate yang seperti apa, dan kemudian diaktifasi kembali oleh adaptif yang nantinya hasilnya masing-masing komponen itu fungsinya untuk apa, sel CTL untuk apa, kemudian antibodi untuk apa, itu teman-teman pelajari satu-satu ya. Jadi neutrofil untuk apa, basofil untuk apa, antibodi untuk apa, CTL untuk apa, CD4 untuk apa, itu pelajari supaya nanti ketika jawab pertanyaan teman-teman tahu, oh kalau hubungannya dengan penghancuran sel ya antara cytotoxic limfosit atau NK sel kayak gitu-gitu. Kalau hubungannya dengan netralisasi ya kaitannya dengan antibodi atau sistem komplement seperti itu ya. Jadi kenapa saya berikan hal ini penting dan kenapa kita bahas kemarin terkait dengan nggak usah disimpan, terkait dengan papan tulis yang kemarin ini ya. Cek tes 1 2 3 tes. Oh salah, ini video uji coba. Oke, mana? Oh ini ya. Yang ini silakan pelajari masing-masing komponen sistem imun tubuh kita di innate dan adaptif. Itu ada berbagai macam, dari makrofag, neutrofil, itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, yang harus teman-teman pastikan adalah teman-teman memahami setiap komponen itu fungsinya untuk apa. Sehingga kalau sudah paham ya, dimulai dari yang sini sudah paham fungsinya apa, TH1 fungsinya apa, kemudian BT fungsinya untuk apa, maka kita baru masuk ke bahasan tentang innate dan adaptif itu apa, mana yang diaktifasi dulu, mana yang diaktifasi kemudian oleh siapa, oleh APC ya, kemudian baru ke sini. Nah, setelahnya teman-teman bisa menggabungkan keseluruhan dari respon imun yang terjadi di dalam tubuh kita seperti itu. Oke ya, mungkin itu saja untuk yang respon imun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.